Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa Al-Quran membahas mengenai usia 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dengan serius pada pembahasan usia 40 tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun disebutkan dengan jelas dalam ayat ini. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupan, baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritualnya. Ia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terkandung penjelasan yang jelas bahwa mereka telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif dalam mempunyai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Quran Surah Fatir ayat 37. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam masa yang cukup untuk berfikir dalam ayat tersebut adalah ketika berusia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia apabila menjelang usia 40 tahun hendaklah memperbarui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Apabila hal itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat setelahnya, yaitu kematangan. Usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Maka tidak heran tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahwa diutusnya Rasulullah yaitu pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Juga dengan nabi-nabi yang lain, kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Mayoritas negara juga mensyaratkan bagi calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan elit
seperti kepala negara, harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat pun mengakui bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala orang tersebut telah berusia 40 tahun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengapa umur 40 tahun begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, aulad, sejak lahir hingga akil balik. Kedua, sabar, sejak akil balik hingga 40 tahun. Ketiga, kuhul, 40 tahun hingga 60 tahun. Yang keempat, suyuk, 60 tahun ke atas. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 tahun ini adalah meningkatkan minat seseorang terhadap agamanya yang semasa mudanya jauh sekali dengan agamanya, baik dengan menjalankan kewajiban sholat di waktunya, dengan berjamaah dan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup auratnya, atau dengan mengikuti kajian-kajian keagamaan. Seolah-olah di usia ini merupakan momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Namun, jika ada orang yang telah mencapai usia ini, akan tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyebutkan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus konsisten terhadap Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi, usia 40 tahun merupakan saat di mana orang harus berhati-hati juga. Ibarat waktu, orang yang berumur 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Imam Asy-Syafi'i tak kala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya, maka beliau menjawab, agar aku ingat bahwa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih terbang dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syariat lazim bagiku. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian bisa datang kapan saja. Satu perkara yang kita harus senantiasa kita sadari bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja, tanpa ada tanda, tanpa alamat, dan tanpa mengira usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk mulai memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sialah hidup kita jika ternyata umur kita tidak panjang. Maka dari itu, di sisa-sisa usia kita ini, marilah kita mulai berbenah diri, menabuhkan tujuan hidup, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makan dan tidur,
serta menjaga keistiqomahan dan berusaha meningkatkan kualitas dalam beribadah. Banyak manusia yang tertipu dengan keindahan dunia dan isinya yang bersifat sementara. Mengingat mati bukan berarti kita akan gagal di dunia ini. Akan tetapi, dengan mengingat mati, kita berharap menjadi insan yang berjaya dan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Janganlah menunggu hingga esok untuk membuat persediaan menghadapi kematian, karena mati bisa datang kapan saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.